Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Supentri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PPKN dan juga kalian yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Octavia, saya mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngajakin kalian semua untuk ngebahas satu materi dari mata kuliah media pembelajaran PPKN, yaitu jenis-jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan, entah itu di kampus, di sekolah, di tempat les, atau bahkan di rumah, tentunya kalian menggunakan media pembelajaran. Mungkin akan banyak sekali media yang pernah kalian gunakan. Misalnya seperti PowerPoint, rekaman suara, lukisan, film, dan lain sebagainya. Supaya kalian lebih memahaminya, kita langsung aja bahas ke pembahasannya. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, media pembelajaran dapat menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, kita dapat melihat dari sifatnya, dan ini terbagi pula dalam beberapa bagian. Diawali dengan media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar, seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam, dan rekaman suara. Kemudian ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti film slide, foto, transparansi, lukisan gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat kita lihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian yang kedua, dilihat dari kemampuan dan jangkauannya. Yang pertama ada media yang memiliki daya liput luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, peserta didik dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Lalu yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Yang pertama ada media yang diproyeksikan, seperti film slide, film stripe, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Media pembelajaran juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya. Di sini saya sajikan ada 5 kelompok. Kelompok 1 ada media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang kedua ada OHP atau OHT, opaque projector, media slide atau film bingkai, dan yang terakhir media film stripe. Kelompok 3 ada media audio, kelompok 4 media audiovisual diam, kelompok 5 film atau motion picture, kelompok 6 media televisi, dan kelompok 7 multimedia. Setelah dibahas tentang pengklasifikasian media dalam berbagai bentuk, maka berikutnya akan kita bahas tentang jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada media grafis. Dalam konteks media pembelajaran, media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta, gagasan, serta ide-ide melalui gambar, simbol, angka-angka, lambang-lambang, kalimat, dan kata-kata. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Yang kedua ada media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Yang ketiga ada media proyeksi. OHT atau Overhead Transparency adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau Overhead Projector. Sedangkan OHP adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan program-program transparansi pada sebuah layar. Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. Lalu yang terakhir ada media presentasi. Papan tulis merupakan alat bantu yang digunakan sebagai media untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan agar lebih dapat dimengerti oleh penerima pesan.
Dewasa ini komputer merupakan alat bantu yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran presentasi sesuatu. Seperti ide atau gagasan baru dengan menggunakan komputer dapat lebih menarik dibandingkan dengan alat bantu lainnya. Hal ini disebabkan penggunaan program tertentu dalam komputer dapat menyajikan berbagai tampilan yang lebih lengkap dan menarik. Nah, dari sekian banyak media pembelajaran yang sudah kalian ketahui, apa sih media pembelajaran favorit kalian? Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita tentang jenis-jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.